seputar ETF Bitcoin ini menjadi perbincangan di pasar kripto. Apakah memang dampaknya ini akan cukup signifikan mempengaruhi pergerakan kripto di tanah air? Ya, kalau kita bicara mengenai kripto itu kan pasar di tanah air dan pasar di global saling terhubung satu dengan yang lain ya. Jadi kalau memang dari global mempengaruhi, pasti di tanah air juga ikut mempengaruhi. Baik, tapi Anda sudah melihat dampaknya atau apakah sentimen ini sudah mempengaruhi customer-customer Indodax saat ini? Saya kira salah satu dampak yang paling positif adalah customer jadi makin percaya akan komoditas Bitcoin ini. Saya kira ETF itu sesuatu yang luar biasa sih. Saya benar-benar nggak nyangka ETF Bitcoin akhirnya ada di dunia ini. Ya, kalau kita lihat dulu kan ETF ditolak berkali-kali sama SEC-nya US. Tapi akhirnya sekarang minggu kemarin ETF diterima. Itu sesuatu yang luar biasa menandakan Bitcoin ini akhirnya dipercaya oleh bahkan regulator di pihak US. Ya kalau memang saat ini harganya turun sedikit, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena kemarin kenaikannya sudah terlalu tinggi. Jadi pasti marketnya jenuh, turun sebentar. Karena selain daripada itu ada aksi jual dari Grayscale kan. Ya itu sesuatu yang wajar lah saya kira. Apa yang naik biasanya turun juga. Nanti akan naik lagi. Baik, tapi apakah ETF ini nantinya justru akan menyedot likuiditas dari Bitcoin itu sendiri? Kalau kita bicara mengenai pasar ETF maupun pasar crypto exchange yang ada di online ya, itu adalah dua hal yang berbeda sih. Karena ETF itu rata-rata pasarnya adalah pasar-pasar institusi. Pasarnya pemain-pemain stock market. Nah, kalau kita bicara mengenai orang-orang yang trading di crypto exchange yang seperti di Indodax atau yang seperti di US itu kan di Coinbase, itu mereka memiliki jenis market yang berbeda. Ya, demografinya beda. Nah, kalau saya kira ini malah ETF ini menambah likuiditas daripada orang-orang yang sebelumnya nggak tertarik dengan Bitcoin karena mereka bingung cara buka akun di crypto exchange gimana, lain sebagainya. Sekarang mereka bisa trading dengan lebih gampang. Bahkan mereka yang punya account di semua stock market juga ikut bisa membeli Bitcoin sekarang ini. Kita bisa lihat pasar ETF selama 5 hari pertama kali dibuka itu transaksinya mencapai 11 miliar US dollar. Itu salah satu ETF terbaik yang dipunyai Amerika saat dibandingkan ETF-ETF sebelumnya. Ya, makanya kalau dikatakan atau apakah ETF kripto itu nggak laku, nggak juga. Kalau kita lihat volumenya luar biasa besar banget. Bahkan hari pertama ETF kripto dibuka, itu transaksinya mencapai 4,6 miliar US dollar. Ya, itu menandakan ETF kripto ini sesuatu yang memang ditunggu para stock trader di Amerika sana. Baik, tapi itu kalau di Amerika Serikat, kalau di Indonesia sendiri kita tahu jumlah likuiditasnya ini kan sebenarnya terbatas. Apakah Anda menduga mungkin akan ada shifting nantinya dari pasar crypto exchange ke ETF kalau memang sudah ternyata legal di Indonesia? Kalau kita bicara konsep ETF di Indonesia kan nggak benar-benar ada ya. Jadi Indonesia itu bisa dikatakan masih agak malu-malu dengan pendekatan ETF. Kita lihat reksadana aja masih sesuatu yang baru di Indonesia. Apalagi konsep dengan ETF. Jadi kalau kita bicara mengenai ETF di Indonesia rasanya masih terlalu jauh sih. Tapi saya kira ETF sesuatu yang tetap positif. Kalau pada akhirnya Indonesia juga membuat ETF untuk suatu komoditas. Kalau di Indonesia kan seperti emas saja belum ada ETF-nya kan ya. Ya, makanya kalau memang pada akhirnya Indonesia mengarah ke sana, ya itu berarti memang regulator makin mengakui Bitcoin. Di satu sisi tetap positif menurut saya. Baik, tapi apakah Indodax mendukung legalisasi ETF ada di Indonesia? Kalau saya sangat mendukung sekali. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita bicara konsep ETF, itu seperti konsep reksadana ya, di mana trader, investor yang tertarik dengan kripto, yang sekarang mungkin masih agak kesulitan untuk membuka account di crypto exchange, karena kan ini dunia startup ya, kadang-kadang buka online itu nggak semua orang familiar dengan transaksi online. Kalau ETF itu kan transaksi seperti transaksi saham, jadi melalui sekuritas. Nah, mungkin banyak orang khususnya generasi yang lebih senior, mereka untuk beli lewat sekuritas lebih mudah karena lebih terbiasa. Jadi saya kira itu cuma untuk melengkapi ekosistem yang ada aja. Dan dari situ likuiditas makin akan terbangun. Kenapa? Karena kita nggak bisa membantah generasi yang lebih senior, biasanya generasi yang lebih punya banyak akses keuangan dibandingkan generasi yang lebih muda. Baik, jika memang legalitasnya sudah diterima di Indonesia, apakah Indodax juga siap untuk menjadi fasilitator? Sangat siap, kita sangat siap. Tapi biasanya kalau kita bicara mengenai aturan daripada ETF itu kan yang mentradingkan adalah sekuritas ya. Karena itu adalah salah satu produk daripada bursa saham yang diperdagangkan di bursa saham. Nah, kalau Indodax akan diminta fasilitator ya kita lihat bagaimana apa yang bisa kita bantu gitu loh. Nah, karena Indodax salah satunya kan saat ini adalah kita sebagai yang mempunyai likuiditas terbaik nih untuk kripto di Indonesia. Nah, kita menyediakan likuiditas mungkin salah satunya dengan mendukung likuiditas daripada ETF itu.
Ya, saya kira bisa banyak kolaborasi lah, karena ekosistem kripto itu tentang kolaborasi. Kita bisa melihat, contohnya seperti sekarang sudah ada bursa berjangka untuk kripto yang mulai ada nih. Nah, Indonesia juga support, kita berkolaborasi dengan bursa berjangka yang ada. Baik, dan kalau Anda melihat apakah sekuritas-sekuritas di dalam negeri saat ini sudah siap apabila ternyata ETF ini dilegalkan? Kalau kita bicara mengenai sekuritas di dalam negeri, saya kira semakin banyak produk mereka semakin suka. Kenapa? Karena bicara mengenai sekuritas kan salah satu yang mereka lakukan adalah menjual produk-produknya kepada nasabah mereka. Dengan adanya ETF kripto, saya kira kripto bukan sesuatu yang susah untuk dipelajari kok. Saya yakin mereka akan mampu dan ini akan menambah exposure daripada kripto kepada para trader saham di Indonesia. Baik, tapi kalau melihat dari kapasitas begitu kan, Anda tadi sampaikan likuiditas kripto yang paling besar saat ini mungkin Indodex begitu. Yang mana yang lebih tepat untuk bisa menjadi fasilitator ETF Bitcoin ini? Apakah memang sekuritas begitu atau seperti Indodex? Kenapa saya bilang sekuritas itu karena kalau kita mengarah kepada aturan daripada ETF itu biasanya dijualnya di sekuritas, bukan di Indodax kan lebih seperti pedagang aset kripto. Dalam tanda kutip kita ini kan suatu entity yang dibuat saat ini di bawah Bapepti, tapi kemudian akan dipindah ke OJK. Ya. Tapi kalau memang akhirnya dalam aturan yang ada di Indonesia, ETF itu akan dijual belinya lewat pedagang aset kripto, bukan sekuritas seperti di US. Saya kira juga sesuatu yang positif. Nah, tapi kita harus melihat dulu nanti aturannya bagaimana. Karena kalau tadi saya bicara sekuritas itu karena saya mengarah kepada aturan yang ada di Amerika Serikat. Tapi kadang-kadang setiap negara kan punya aturan yang berbeda nih. Mungkin kalau di Indonesia aturannya karena kita sudah di bawah OJK nantinya, mungkin yang menjual adalah bukan sekuritas, tapi yang menjual adalah pedagang aset kripto. Ya possible aja, kita sih kalau itu senang banget. Karena itu artinya kolaborasinya bisa makin lebih luas. Ya. Dan mungkin pengawasannya jadi lebih gampang buat regulator. Pengawasannya jadi nggak dua hal kan ya. Karena mengawasi sekuritas dan mengawasi pedagang aset kripto di dalam satu ekosistem kripto kan nggak gampang. Tapi kalau memang semua difokuskan kepada pedagang aset kripto, ya sesuatu yang positif juga. Jadi artinya pihak regulator cukup mengawasi satu sisi dan memastikan kita nggak melanggar rules yang ada.